Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad sayyara imana syahsin za su'afatu tamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, pemirsa sahabat SMI 13 yang dibanggakan, bersyukur kepada Allah dengan kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir menyimak kajian duha yang dilaksanakan oleh SMI 13 Al-Muhajirin. Sholawat seiring salam semoga tetap tercurah selalu kepada paduka alam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita memahami dan mengetahui bahwa salah satu harapan dengan hadirnya bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Anak-anakku, ketika kita ingin dengan puasa ini adalah mencapai titel mutakin, maka kita harus memahami dulu apa sebenarnya takwa. Kalau kita melihat dari pengertian yang sederhana, bahwa takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi tahapan selanjutnya, ini takwa ini adalah bahwa kita merasa takut kepada Allah. Dengan tumbuhnya rasa takut kepada Allah, maka kita akan menjadi seorang pribadi muslim yang senantiasa merasa muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, bulan Ramadan ini adalah kalau diibaratkan sebuah madrasah atau sekolah, maka di bulan Ramadan ini kita ini sedang proses pembiasaan. Bagaimana kita dibiasakan disiplin dari tiap hari kita melaksanakan puasa, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah menjadikan kita ini untuk disiplin waktu, dan juga kita menjadi disiplin bahwa kita adalah senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah. Kemudian selain melaksanakan puasa, anak-anakku, kita juga di bulan Ramadan ini dibiasakan untuk senantiasa membaca atau tadarus Al-Quran. Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca sampai hari ini? Sudah berapa banyak Al-Quran yang kita pahami, kita pelajari di bulan ini? Kemudian selain tadarus Al-Quran, maka di bulan Ramadan pun kita ini senantiasa dibiasakan kita untuk memperbanyak sedekah, mengeluarkan sedekah yang wajib, zakat mal maupun zakat fitrah.
Kemudian kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat, seperti sholat sunat taraweh, sholat sunat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Maka anak-anakku, ketika pembiasaan ini telah kita lakukan, bahkan Rasul menjanjikan dalam hadisnya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Bahwa barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku, pembiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga harapannya kita ini agar bertakwa, ini tidak hanya di bulan Ramadan yang 1 bulan, tapi bisa kita laksanakan di 11 bulan selanjutnya. Kata takwa ini anak-anakku mudah dikata tapi berat dinyata. Mudah kita bilang takwa, mudah di dalam lisan, tapi dalam kenyataan butuh mujahadah, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Bahwa takwa ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama, kalau takwa itu ada huruf ta, anak-anakku. Ta ini adalah artinya taubat. Bahkan dengan adanya kita ini, dengan kata takwa ini, maka kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan yang 11 bulan namanya. Ajilu bis sholat qoblal maut wa ajilu bit taubat qoblal maut. Segeralah kalian semua untuk menunaikan sholat sebelum habis waktunya, dan juga segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput. Nah, ini anak-anakku. Jadi takwa di dalam lafaz itu taknya adalah taubat. Biasakan kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Kemudian anak-anakku, huruf yang kedua dari takwa adalah qaf. Atau huruf qaf itu adalah qanaah. Merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur, ya, bisa bersekolah, bisa masantren di Al-Muhajirin, ini bersyukur. Nah, oleh karena itu munculkanlah dengan qanaah, merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, huruf yang ada di dalam kata takwa ini adalah waw. Waw ada yang mengatakan adalah waro. Artinya apa? Waro itu adalah afik. Anak-anakku dan sahabat pendengar SMI 13 yang dimuliakan oleh Allah, kita ini harus membiasakan untuk senantiasa apik, ya. Berhati-hati. Kalau di dalam makanan kita juga harus apik, apakah ini halal atau haram. Kalau kita dalam melakukan sesuatu kita harus afik, apakah ini benar atau salah. Kemudian yang terakhir dari kata takwa ini adalah ada huruf alif, yaitu amanah, dapat dipercaya. Inilah anak-anakku, hiasilah kalian dengan senantiasa untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian juga kita qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita senantiasa waro afik, dan juga kita harus menjadi pribadi yang amanah, yaitu dapat dipercaya. Mudah-mudahan kajian duha pada pagi hari ini bermanfaat, khusus untuk Bapak dan umumnya untuk anak-anakku sekalian. Bapak di sini berdoa, mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang sedang belajar di rumah ini senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru di sini merasa rindu
pembelajaran dengan anak-anakku, dan juga Bapak dan guru-guru, mohon doa dari anak-anakku. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesabaran. Pedang membunuh tubuh, ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.